Assalamualaikum, kembali lagi di channel Legowo Story. Sebelum lanjut ke videonya, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Ketika Ji Yun bergerak, yang lain juga bergerak, menghalangi Ki Dingin yang hancur ini. Tetapi bahkan jika semua orang bergerak, mereka hanya bisa memblokir sesaat, dan segera pertahanan mereka hancur. Jiwa yang tersisa dari monster es ini memiliki kekuatan yang begitu kuat, menakutkan. Kata Wagang dengan wajah serius. Semua orang juga khawatir, jika mereka tidak bisa menangani sisa jiwa monster es ini, maka mereka semua akan mati di sini. Kita harus bekerja keras, jangan menyerah. Ini hanya sisa jiwa dari binatang es. Itu pasti tidak akan bertahan lama, dia akan segera kehabisan kekuatan. Liu Ruyan menghibur semua orang. Semua orang tahu bahwa bahkan jika mereka mengeluh, itu tidak berguna. Mereka harus melawan, jika tidak mereka semua akan menjadi patung es. Bagaimana dengan Tuan Chen? Pada saat ini, formasi Ji Yun di tubuhnya benar-benar telah hancur, dan dia menemukan bahwa tidak ada sosok Chen Ping. Begitu Ji Yun mengatakan ini, yang lain juga bergegas untuk melihat, dan benar saja, mereka tidak menemukan sosok Chen Ping. Dia tidak akan lari kan? Si Qiao berseru, tetapi begitu dia selesai berbicara, dia merasa bahwa dia telah mengatakan hal yang salah dan menutup mulutnya. Tidak mungkin Tuan Chen meninggalkan kita dan melarikan diri, belum lagi Nona Liu masih di sana. Apakah dia bahkan tidak menginginkan istrinya? Wagang tidak percaya bahwa Chen Ping akan melarikan diri. Bahkan jika dia melarikan diri, dia tidak mungkin meninggalkan Liu Ruyan. Ketika Liu Ruyan mendengar Wagang mengatakan itu, wajahnya langsung memerah. Dia sangat bahagia di dalam hatinya. Dia sendiri sudah lama ingin menjadi istri Chen Ping. Lihat, Tuan Chen. Ji Yun tiba-tiba berteriak. Semua orang buru-buru mendongak. Tidak tahu sejak kapan, mereka melihat Chen Ping telah tiba di belakang sisa jiwa monster es, memegang pedang pembunuh naga di tangannya, dan pedang naga itu masih menyala dengan api yang menderu. Sisa jiwa Ice Behemoth, seolah-olah dia belum menemukan keberadaan Chen Ping, masih melambaikan aura dingin ke arah beberapa orang di depannya. Beberapa orang tahu bahwa Chen Ping berada di belakang sisa jiwa monster es, dan tiba-tiba dia juga menjadi roh, terus-menerus menahan Ki Dingin dari sisa jiwa monster es. Mereka ingin menciptakan kesempatan bagi Chen Ping. Selama kesempatannya tepat, Chen Ping akan mampu membunuh sisa jiwa dari monster es itu. Beberapa orang bersatu, mengembunkan aura mereka di satu tempat, dan segera mengeluarkan bola emas, tidak hanya menyerang Ki, tetapi juga menuju sisa jiwa monster es. Melihat ini, sisa jiwa monster es segera menjadi marah. Dengan dua cakar besar, dua bola es besar muncul dari udara tipis, kemudian ruang di sekitar bola es terdistorsi dan berubah bentuk. Kedua bola es ini langsung menuju bola emas, dan kemudian tabrakan besar terjadi, bola es itu hancur, berubah menjadi gumpalan penuh angin dan salju, menutupi beberapa orang. Pada saat ini, Chen Ping memegang pedang pembunuh naga dan menusuk langsung ke arah sisa jiwa raksasa es itu. Suhu api pada pedang pembunuh naga membuat binatang raksasa es merasakan bahaya, tiba-tiba menoleh untuk melihat, dan kemudian segera memuntahkan nafas Ki sedingin es dari mulutnya. Nafas Ki sedingin es ini menyebabkan udara di sekitarnya membeku seketika, berubah menjadi hamparan putih.
Tetapi saat ini, Chen Ping sudah tiba di depannya, dan ki sedingin es ini, setelah menyentuh api tertinggi Chen Ping, menjadi uap yang hanyut. Di bawah tatapan semua orang, Chen Ping menembus ki sedingin es dan menyerang sisa jiwa monster es, dan dengan keras menembus tubuh sisa jiwa monster es. Api tertinggi pada pedang naga baru terbakar hebat. Jiwa sisa raksasa es tidak memiliki entitas. Jika hanya diserang secara fisik dengan pedang naga, tidak ada cara untuk membunuh sisa jiwa monster es ini, atau bahkan hanya untuk melukai. Tetapi api tertinggi ini berbeda. Bahkan jika jiwa yang tersisa berada di bawah api tertinggi ini, itu akan musnah dalam sekejap. Gemuruh. Jiwa sisa Ice Behemoth awalnya terkondensasi dari darah sutra itu, dan tidak ada tubuh asli, jadi di bawah serangan api tertinggi, Ice Behemoth langsung mulai terdistorsi. Api menyebabkan kesadaran jiwa yang tersisa dari raksasa es menghilang, tetapi jiwa sisa binatang es ini masih melakukan perjuangan terakhir. Ki dingin di tubuh terus meresap, mencoba memadamkan api tertinggi ini, tetapi api tertinggi tidak bisa dipadamkan dengan mudah. Melihat Ice Behemoth Remnant Soul yang sedang berjuang, Chen Ping langsung mengeluarkan pedang pembunuh naga, dan tubuhnya tiba-tiba jatuh. Dan api tertinggi masih menyala dengan hebat di tubuh sisa jiwa monster es. Chen Ping, akankah sisa jiwa raksasa es itu mati dan dibakar sampai mati? Liu Ruyan bertanya pada Chen Ping. Tidak masalah. Chen Ping masih percaya pada api tertinggi ini. Semua orang diam-diam menyaksikan perjuangan sisa jiwa Ice Behemoth, mengharapkan sisa jiwa Ice Behemoth akan segera dibakar sampai mati. Dan pada saat ini, sisa jiwa raksasa es terus meledakkan ki dingin, tetapi tidak peduli bagaimana sisa jiwa raksasa es itu mengeluarkan ki dingin di dalam tubuh, tidak ada cara untuk membuat api tertinggi padam, tetapi malah membuat api tertinggi menyala lebih keras. Udara sedingin es di sekitar mulai perlahan menjadi panas, dan tubuh sisa jiwa raksasa es secara bertahap mulai menjadi ilusi, dan akhirnya tubuh sisa jiwa raksasa es perlahan menghilang, hingga akhirnya berubah menjadi setetes darah merah cerah. Kemudian setetes darah ini menetes pada pola aneh di tengah 5 peti mati es. Pola itu memancarkan cahaya merah yang menyilaukan, dan kemudian menyerap tetesan itu, dan akhirnya cahaya itu menghilang dan menjadi tenang. Namun, polanya menjadi lebih merah cerah, yang membuat alis Chen Ping sedikit mengernyit. Mungkinkah pola ini diwarnai merah sedikit demi sedikit dengan mengandalkan darah binatang raksasa es? Chen Ping sangat penasaran. Tapi saat Chen Ping hendak mengamati polanya dengan cermat, 2 pembudidaya iblis tiba-tiba melayang turun dari atas istana. Kedua orang ini tidak pernah memasuki kondisi kultivasi, tetapi diam-diam memperhatikan setiap gerakan Chen Ping. 2 Taois, apakah ada yang salah? Aku hanya ingin melihat pola ini, mengapa kalian menghentikanku? Chen Ping bertanya pada keduanya. Salah satu dari mereka menatap Chen Ping dan bertanya. Izinkan aku bertanya kepadamu, sebagai seorang kultivator manusia, bagaimana kamu bisa memiliki api iblis? Apakah kamu juga ras iblis? Apakah aku iblis atau bukan? Apa kalian berdua tidak tahu? Chen Ping tersenyum main-main. Mereka berdua sepertinya memahami sesuatu dari senyum Chen Ping, jadi mereka berdua tertawa, dan kemudian aura tubuh iblis mulai meledak. Keduanya tidak lagi menyembunyikan aura mereka, dan karena Chen Ping telah menemukan identitas mereka,
tidak perlu menyembunyikannya. Kultivator iblis, kedua orang ini benar-benar kultivator iblis. Merasakan aura keduanya, Ji Yun dan Wagang terkejut. Apakah kalian yang mengatur tempat ini? Chen Ping melihat bahwa keduanya telah mengungkapkan identitas mereka, jadi dia bertanya. Ini bukan harta karun keluarga pemurnian kuno, dan istana serta peti mati es ini jelas buatan, jadi seseorang pasti telah mengaturnya. Kamu terlalu memikirkan kami berdua. Tempat ini dibuat oleh leluhur iblis kami. Kami hanya bertanggung jawab untuk membawa orang masuk. Salah satu dari mereka berkata dengan ringan. Iblis Yan, neraka. Chen Ping bertanya. Pria itu mengangguk dan berkata. Itu benar. Kamu memiliki api tertinggi dari klan Yan Demon kami. Kamu harusnya terkait erat dengan klan Yan Demon kami. Jadi saudara-saudara kami memutuskan untuk membawamu keluar. Membawa aku keluar? Bagaimana dengan yang lain? Chen Ping mengerutkan kening. Ada orang lain? Tentu saja, yang lain akan menjadi upeti, dan mereka tidak akan pernah pergi dari sini. Pria itu tersenyum dingin. Ketika Ji Yun mendengar ini, mereka langsung menjadi marah dan mengepung mereka berdua. Kami adalah upeti. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di sini? Jika kamu tidak menjelaskannya, kamu juga tidak akan keluar dari sini. Ji Yun berkata dengan marah. Hahaha, kami berani mengungkapkan identitas kami. Tentu saja, kami tidak takut dengan tindakanmu. Pria itu tertawa tanpa rasa takut sedikit pun. Melihat mereka begitu sombong, Ji Yun mengangkat tangannya dan hendak menyerang, tetapi dihentikan oleh Chen Ping. Apa maksudmu dengan upeti? Chen Ping bertanya pada orang itu. Karena kamu bertanya, aku tidak takut untuk memberitahumu, toh kamu tidak bisa pergi dari sini. Pria itu tersenyum dan berkata, ini bukan harta karun dari klan pemurnian tubuh kuno, tetapi ini adalah tempat di mana leluhur dari klan pemurnian tubuh kuno menyegel jiwa klan iblis kami. Untuk membangun harta bagi klan pemurnian tubuh kuno, klan iblis kami menderita kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya, dan banyak sisa jiwa disegel di sini. Jika kamu ingin membuka segelnya, kamu harus menggunakan esensi darah dari monster es, tetapi terlalu sulit untuk mendapatkan esensi darah dari monster es. Itulah mengapa leluhur iblis kami datang dengan metode ini untuk menyegel 5 monster es raksasa di peti mati es, dan kemudian mengandalkan kesadaran spiritual para kultivator manusia untuk mengeluarkan esensi darah dari monster es sedikit demi sedikit. Dengan cara ini, 5 binatang es akan terus menghasilkan esensi darah sampai segelnya dibuka. Kamu pikir orang-orang ini menyerap energi kristal es, tetapi kenyataannya, mereka semua telah memasuki ilusi, dan kesadaran mereka perlahan dijarah. Tentu saja, kamu bukan angkatan pertama, juga bukan angkatan terakhir. Hanya ketika segel dilepaskan, kami akan menyelesaikan misi kami. Setelah mendengarkan kata-kata pria itu, Chen Ping akhirnya mengerti. Tidak heran orang-orang di istana tidak bisa mendengar pertarungan tadi. Ternyata mereka sudah memasuki ilusi. Awalnya tidak ada mata merah di peti es, tapi mata merah muncul setelah orang-orang ini menyerap energi kristal es. Dan juga pada pola aneh ini, ternyata warna merahnya diwarnai sedikit merah oleh esensi darah jiwa monster es. Sepertinya segelnya akan segera terbuka.
Apakah kalian berdua sengaja membuka lubang ini dan memperlihatkannya kepada semua orang? Chen Ping bertanya. Itu benar. Pria itu mengangguk. Apakah berbagai organ di depanmu juga sengaja diatur olehmu untuk meyakinkan semua orang bahwa ada harta karun di sini? Chen Ping terus bertanya. Pria itu masih mengangguk. Kami melakukan segalanya, tetapi jika kalian tidak serakah, bagaimana kalian bisa dibodohi? Sebenarnya, orang datang ke ujung utara ini setiap tahun untuk mencari peluang, dan orang-orang ini menjadi upeti kami. Hanya saja ada terlalu banyak orang tahun ini, jadi jika kamu tinggal di sini, kita dua bersaudara harus memikat orang lain lagi. Mengapa darah itu memadatkan sisa jiwa dari monster es? Jika kita gagal membunuh sisa jiwa dari monster es, bukankah esensi darah tidak akan ada? Chen Ping sangat terkejut, bagaimana dia bisa membuka segel tanpa esensi darah dari Ice Soul Giant Beast. Ini bukan semua karena kamu. Awalnya, esensi darah perlahan akan mengalir keluar dari peti mati es dan diserap oleh segel sedikit demi sedikit. Tetapi kamu dengan paksa menyedot esensi darah, membuat esensi darah meleleh ke satu tempat. Itulah sebabnya mengapa sisa jiwa itu muncul. Kamu memang memiliki beberapa keterampilan. Jika kamu ikut dengan kami sekarang, kamu bisa bertahan. Jika tidak, kamu hanya bisa menunggu di sini untuk mati. Pria itu berkata kepada Chen Ping. Pergi denganmu. Kecuali kalian berdua memiliki kemampuan untuk membawaku pergi. Mata Chen Ping sedikit menyipit, dan tubuhnya langsung dipenuhi aura pembunuh. Kalian berdua bajingan, aku akan membunuhmu. Ji Yun tidak tahan lagi. Jika Chen Ping tidak terus mengingatkan mereka, mereka masih akan dipermainkan oleh orang lain. Ji Yun tiba-tiba menyerang mereka berdua. Tetapi ketika dia menyerang, mereka berdua tiba-tiba mundur ke dalam pola itu, dan melihat cahaya merah menyala melalui pola itu, dan sosok keduanya perlahan menghilang. Mereka bahkan memasang susunan teleportasi, tidak heran mereka tidak takut sama sekali. Melihat pihak lain diteleportasi oleh susunan teleportasi, Chen Ping tidak bisa menahan sedikit cemberut. Nikmati saja, jangan berpikir untuk pergi dari sini, tidak ada orang yang masuk ke sini yang pernah keluar dari sini. Suara semakin jauh dan semakin jauh, dan secara bertahap menghilang. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukai videonya, silahkan like dan bagikan video ini ke teman Anda. Lalu tinggalkan kritik dan saran Anda di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum.